Pujilah Allah Tuhan semesta alam yang akan menyertai channel ini dan memberkati setiap orang yang mendengarnya di dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Kita saat ini akan mendengar sebagian firman Tuhan yang diambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nats ini berbicara tentang kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat sebelumnya di pasal 14 ini, di ayatnya yang kelima, Thomas berkata kepada Yesus, supaya Yesus tunjukkan kepada Thomas jalan yang akan Yesus pergi ke situ, sehingga mereka juga bisa tahu untuk ke sana. Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran." Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita di saat ini mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang baik, tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah jalan untuk menuju kepada kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu hanya kita peroleh atau kita masuk kepadanya kalau melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus atau melalui jalan lain, tidak mungkin kita sampai kepada surga. Yesus berkata kepada muridnya yang bertanya kepada dia, "Tunjukkan jalan itu bagi kami supaya kami bisa melaluinya itu, dan ketika Yesus kemana kami juga bisa pergi ke situ." Lalu Yesus menjawab dengan kata firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar menunjukkan dirinya, bahwa kita harus percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena melalui jalan salib Yesus kita bisa melihat kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tanpa Yesus kita tidak bisa menikmatinya. Dari bagian ini juga Yesus berkata kepada kita. Ketika Yesus mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, banyak sekali yang Yesus utarakan di sana, atau Yesus ungkapkan di sana, bahwasannya bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Sehingga bertolak dari situ ada dua pertanyaan di situ yang menunjukkan kepada pribadi dua orang. Pertama, pertanyaan dari Thomas, muridnya Tuhan Yesus. Yang kedua, pertanyaan dari Filipus, muridnya Tuhan Yesus. Mereka ada dua tokoh di situ yang bertanya kepada Yesus. Yang satu bertanya kepada Yesus, katanya, "Yesus, bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Dari Thomas bertanya seperti itu. Sedangkan dari Filipus, dia memberikan pertanyaan karena berhubungan dengan rumah Bapa, maka pertanyaannya Filipus juga berkata demikian. "Tunjukkan Bapa itu kepada kami sudah cukup." Dari 1 sampai 14 kita lihat kisahnya ini sungguh sangat menarik. Thomas menunjukkan kepada kita sebagai orang percaya supaya jangan meragukan jalan kebenarannya yang ada pada Yesus Kristus. Yang kedua, Filipus menunjukkan kepada kita orang percaya supaya kita melihat figurnya Yesus, karena di dalam Yesus ada Bapa. Di ayat lain Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan di ayat yang terakhir di 13 dan 14 di sana Yesus berterus terang kepada murid-muridnya, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki
di dalam namaku, di dalam nama Yesus maksudnya. Dan Yesus akan melakukannya. Yesus akan menyampaikannya kepada Allah Bapa. Lalu apa yang kita mintanya itu akan dikasihkan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Asalkan yang kita minta itu untuk kehidupan kekal, yang kita minta itu adalah keselamatan, yang kita mintanya itu adalah hikmat dan pengertian untuk menyampaikan firman Tuhan, Yesus akan melakukannya. Atau apa yang kita mintanya itu untuk menyelamatkan orang lain supaya mereka percaya Yesus, Yesus akan berikan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Sehingga ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, atau dengan kesaksian kita kepada orang lain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius juga, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Nah, ini yang penting bagi kita. Bagaimana kita jadikan semua bangsa menjadi muridnya Yesus? Dengan kesaksian kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya, bila bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus pernah tolong saya dari sakit saya dan saya sembuh, atau Yesus pulihkan keadaan rumah tangga sehingga saat ini saya sejahtera dan ada damai di dalam rumah tangga, saksikan kepada banyak orang. Atau mungkin Yesus memulihkan kembali keadaan ekonomimu yang sudah hancur, ceritakan kepada orang saat ini. Maka dengan ceritamu itu Yesus dipermuliakan di dalam ceritamu itu, dan banyak orang yang akan mengikuti Yesus karena berkat yang kamu terima dari Yesus, anugerah yang kamu terima dari Yesus itu menyelamatkan kamu dan membawa kesaksian buat banyak orang. Pesan saya, wartakan Kristus Yesus, sang jalan dan kebenaran dan hidup. Mewartakan berarti menceritakan, mewartakan atau mempromosikan Dia, bahwa kamu adalah saksinya. Jikalau kamu menyaksikan cinta kasihnya kepada orang, berkatnya tidak akan berlalu daripada engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan membawa kita kepada kemenangan, karena kita telah mewartakan Kristus, sang jalan dan kebenaran dan hidup. Semoga anugerah Allah tetap menyertai dan memberkati setiap orang yang mendengar berita sukacita ini, dan jadikan semuanya jadi berkat buat banyak orang. Salam, jaga hatimu, hubunganmu dengan Tuhan dan sesamamu manusia dengan cara menyaksikan cerita kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Karena hanya itu saja yang dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Jangan lupa untuk memberikan like, jangan lupa juga untuk subscribe, dan jangan lupa di-sharekan atau dibagikan kepada teman-temanmu, biar mereka mendapat berkat seperti saudara yang mendengarnya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.